Laknat, olok-olok Islam dengan menyanyi di mimbar masjid, tentara Israel langsung dapat hukuman. هنا كلفشونا واخذونا على سالم، هناك ذل وإهانة. Seorang tentara Israel mengolok-olok umat muslim dengan menyiarkan doa-doa Yahudi dari sebuah masjid di tepi barat selama operasi militer di sana, yang menurut pasukan pertahanan Israel bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai tentara. Sejak Kamis, jumlah video mulai beredar yang menunjukkan insiden tersebut yang terjadi ketika IDF melakukan operasi 3 hari Janin, sebuah kota di bagian utara tepi barat yang telah menjadi titik fokus serangan Israel di tepi barat. Dalam salah satu video, 2 tentara Israel berada di dalam masjid yang kosong, salah satunya berdiri di mimbar, tangga yang biasa digunakan seorang imam untuk berdoa. Menyanyikan Shema melalui mikrofon serta kalimat yang menyatakan keutamaan Tuhan. Video lainnya menunjukkan seorang tentara bernyanyi melalui pengeras suara dari lantai sementara 2 tembakan terdengar di luar. Pada video lain, tentara Zionis memperdengarkan lagu-lagu Hanukkah yang disiarkan dari sebuah menara masjid di jalan yang terpencil saat seorang ikut bernyanyi dalam bahasa Ibrani dan tertawa sebagai latar belakangnya. Menara ini digunakan untuk mengumandangkan azan yang dapat didengar di setiap hari di seluruh wilayah Israel dan juga tepi barat. Video-video tersebut telah dibagikan oleh akun-akun pro-Israel dan juga oleh akun-akun pro-Palestina. Insiden itu meningkatkan ketegangan pada saat Israel berusaha menangkis kritik terhadap perangnya di Gaza dan tuduhan dari beberapa pihak bahwa operasi militernya mungkin merupakan dalih untuk pembersihan etnis warga Palestina. Penghancuran masjid selama perang Israel di Gaza juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pengkritik Israel. Israel mengatakan Hamas menggunakan masjid untuk tujuan militan yang sejauh ini tidak benar dan tidak terbukti. Dikutip dari JTA, IDF menanggapi dengan cepat video tersebut yang menunjukkan wajah para tentara yang berpartisipasi, katanya dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis yang dirilis dalam bahasa Ibrani, Inggris, dan Arab. Selama aktivitas operasional IDF di dekat sebuah masjid di Janin, tentara bertindak melanggar kode etik IDF di sebuah lembaga keagamaan, kata pernyataan itu. Para prajurit segera dikeluarkan dari aktivitas operasional setelah menerima video tersebut dan setelah pemeriksaan awal atas insiden tersebut oleh komandan, ungkapnya. Mereka menyebut sangat serius perilaku tentara dalam video tersebut serius dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai. Para prajurit akan disisipkan dan disiplinkan sebagaimana mestinya. Rabbi Yitzhak Yosef, kepala Rabbi Israel Separdi, juga menentang insiden tersebut. Ia menulis surat kepada Rabbi tertinggi tentara dan mengancam aktivitas tidak pantas di ruang keagamaan Muslim Palestina. Kita harus berhati-hati dan menghindari tindakan yang tidak berguna untuk berperang dan merugikan bangsa Israel dan citranya di dunia. Tulisnya dalam surat yang diterbitkan situs berita agama Zionis dengan khawatir. Kini Israel tak hanya tengah memerangi warga Palestina namun antar umat Yahudi di Israel. Kali ini juga sama-sama rusuh dan bersih tegang. Dalam sebuah perayaan penuh sukacita, malah umat Yahudi menjadi bentrok hingga menimbulkan perpecahan yang sangat mendalam bagi antar umat Yahudi di Israel. Perang antar agama dan juga saudara ini banyak dibilang merupakan balasan bagi Zionis. Benarkah demikian?
Diberitakan sebelumnya bentrok antar warga terjadi di Israel, namun kali ini sama sekali tak melibatkan etnis Palestina melainkan sesama Yahudi. Baku hantam terjadi di lapangan di Zengov, Tel Aviv pada Minggu hingga Senin. Ini menjadi perpecahan baru setelah demo besar-besaran warga menuntut undang-undang peradilan baru dibatalkan pemerintah. Mengutip media Arab Al-Mayadin dan juga media Israel Yerusalem Post, perselisihan terjadi di hari keagamaan Yom Kippur. Ini terkait rencana segregasi lelaki dan juga perempuan di hari besar itu. Sejumlah orang menentang aturan pemisahan pria dan juga wanita. Saat kebaktian dimulai, mereka muncul berdemonstrasi dan membuat perkelahian. Bentrokan pun meletus. Hal ini membuat polisi mengintervensi kedua kubu yang saling adu jotos. Rakyat Israel ingin bersatu pada Yom Kippur dalam doa memohon pengampunan dan juga persatuan, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun yang mengejutkan kita, di negara Yahudi, pada hari yang paling suci Yahudi, pengunjuk rasa Sayap Kiri melakukan kerusuhan terhadap orang Yahudi saat mereka berdoa. Tampaknya tidak ada batasan, tidak ada norma, dan tidak ada pengecualian dari kebencian terhadap ekstremis Sayap Kiri, kritiknya. Peristiwa Yom Kippur di Tel Aviv menimbulkan duka dan juga kesedihan yang mendalam, ujarnya. Bangsa saya telah memilih perpecahan, bukan lagi Yahudi dan demokratis, katanya. Di sisi lain, media Channel 12 mencirikan insiden tersebut sebagai perang budaya. Insiden serupa tak hanya terjadi di Tel Aviv, tapi juga Ramat Aviv dan juga daerah lain. Dalam beberapa kasus, masyarakat melaporkan bentrokan dengan polisi. Lapor media itu. Yom Kippur sendiri adalah hari penebusan atau hari perdamaian. Ini menjadi hari keagamaan paling suci di agama Yahudi. Khusus segregasi di antara laki dan juga perempuan di Yom Kippur. Aturan ini sudah disetujui pemerintah sejak tahun lalu. Mereka yang kontra telah mengajukan banding namun ditolak pengadilan. Sebelumnya Presiden Israel Isaac Herzog sempat mengatakan perpecahan di alam Israel semakin dalam dan semakin menyakitkan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan yang sedang berlangsung dalam masyarakat Israel.